5 menit kemudian dia tuh keluar Kang, keluar dan bilang ke kita uang tuh udah jadi. Cuma di mana uang ini udah jadi, cara pembagiannya harus rata, kata dia yang bilang ya. Cuma penasaran, boleh dilihat nggak uangnya, boleh dicoba nggak uangnya? Silakan dicoba. Dia ngambil Kang, ngambil 1 gepok uang tuh, ngambil 1 gepok yang masih di masih di plat BI itu, masih diplastikin Kang uangnya tuh. Coba periksa uangnya, diperiksa Kang sama ultraviolet yang biru tuh, diperiksa, emang iya, wah ini uang asli. Udah merinding mah, udah pasti udah merinding Kang. Cuma kayak yang ada panas Kang, itu teh si jaketnya udah dibuka padahal itu cuaca dingin di situ mah Kang. Wah, suara Kang udah nggak jelas. Terus yang jadi penasaran tuh kayak yang di kebun-kebun tuh kayak yang goyang Kang, kayak yang goyang aja, yang goyang-goyang aja Kang tuh. Teleponnya dikasihin ke saya, iya benar uangnya udah jadi, udah dicoba, malahan dibeliin makanan yang 300.000 itu dibeliin makanan. Kan kita disuruh lihat dulu Kang, jadi dibuka tuh si kainnya tuh dibuka, emang iya Kang kelihatannya teh uang rupiah yang 100 yang pelahu layar tuh jadi uang 100 ribuan, yang uang UB itu yang jadi dolar Bang, $100 Kang. Dari jarak adalah 10 meteran mah Kang, kayak yang ada wujud Kang. Cuma dipandang-pandang terus kayak yang ada cikik, kayak yang terbang Kang. Memang luar biasa nih keluarga dari Kang Eden ini ya. Harta dibuang-buang hanya untuk mencari penasaran. Rasa penasaran itu. Rasa penasarannya. Akhirnya yang didapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, jumpa lagi dengan saya Mang Ei dan tim dari studio. Hari ini kami akan menghadirkan kisah mistis horor mencekam lainnya. Dan kami mengundang kembali Kang Eden atas permintaan Anda. Kang Eden ini adalah seorang yang benar-benar tidak kapok-kapok dalam hal peruangan atau perduitan ya. Biar habis sudah miliaran, ratusan juta, bahkan sampai jual rumah, tetap dikejar. Kenapa itu Kang Eden? Karena kepenasaran, pengen membuktikan iya dan tidaknya. Oh, jadi karakter keluarga Kang Eden ini penasaran. Sehingga habis uang miliaran juga kan, karena udah kehilangan uang gitu, mudah-mudahan dengan jalan yang ini bisa kembali lagi. Padahal orang tua waktu itu, bapak khususnya, itu hidupnya sudah berkecukupan. Kalau masalah ekonomi mah keluarga alhamdulillah waktu zaman dulu masih kecukupan. Iya. Cuma mungkin karena sifat manusia punya uang segitu teh masih kurang. Nah, timbullah rasa penasaran, pengen membuktikan kayak uang Brazil, perahu layar. Ya, yang bersifat mistis-mistis itu selalu dikejar karena mendengar kata orang hasilnya bakal sekian, makanya timbullah rasa penasaran. Oke, jadi orang bisa ngecap, wah ini serakah banget, uang udah banyak, tetap aja ngejar-ngejar duplikasi uang ya, menduplikasikan uang. Oke, baik, Kang Eden. Sebelum kita mulai, Kang Eden, ini dari Malam Mencekam, kita sudah bikin desain kaos Kang Eden. Nah, salah satu contohnya ada di depan Kang Eden. Coba Kang Eden nilai gimana kualitas kaosnya Kang Eden? Kualitas kainnya bagus, keren lagi. Nah, ini salah satu desainnya Kang Eden. Ada 11 nih. Kalau sobat ingin memiliki ini, bisa ke Tokopedia dan harganya khusus kalau pesan dari WA. Kalau WA pesan dari
sini dari video ini 120.000 ya. Sedangkan di Tokopedia itu harganya 150.000 Kang Eden. Oh ya. Nah, Betul. mudah-mudahan sobat semua suka dengan desainnya. Jangan lupa untuk memilikinya karena ini edisinya terbatas. Kita nggak cetak banyak-banyak. Oh gitu ya. Oke, baik Kang Eden. Kita sekarang masuk ke cerita ya. Sebelumnya Kang Eden, sehat Kang Eden? Alhamdulillah sehat. Jadi ini kali ketiga Kang Eden tampil di Malam Mencekam ya. Video Kang Eden itu sebelumnya ada uang bibit. Ya. Yang ini dan satunya lagi adalah uang Brazil. Yang ini, yang di atas. Jadi tonton semuanya. Yang ketiga ini apa Kang Eden? Perahu layar. Apa itu? Uang 100 yang ada gambar perahunya tuh. Uang 100.000 atau 100 100 rupiah? perak, 100 rupiah. Uang 100 rupiah yang tahun 93. Yang ada gambar perahunya tuh. Iya, berarti tahun 90 ke bawah itu ya. Iya. Itu mau dilipatkan jadi 100.000. Iya, mau dilipatkan jadi 100 ribuan. Oke. Banyak uang habis di situ. Lumayan banyak sih. Habis rumah satu. Habis rumah satu. Ya, ratusan juta berarti ya. Baik. Gimana ceritanya sobat? Kita ke Kang Eden. Silakan Kang Eden. Waktu itu malam-malam saya disuruh sama rekan bapak, sama bapak pribadi disuruh lah untuk mengikuti ritual di daerah Cicalengka. Ada ritual untuk menggandakan uang perahu layar sama UB. Saya juga bawa 2 tas tuh. Yang satu tas uang perahu layar, yang satu bawa UB. Cuma sedikit, yang UB-nya cuma berapa lak lah. Itu dibutuhkan berapa uang seratusan perahu layar tadi? Semampu kita bawa. Jadi Kang Eden dapatnya dari mana itu? Kita beli dari orang-orang bank juga. Jadi uang perahu layar tuh jangan sampai kepegang orang dulu, yang masih di plat BI, masih di dalam plastik. Oh, masih dibingkis gitu ya? Masih dibingkis plastik tuh. Jangan sampai disentuh orang. Makanya uangnya gepokan semua, masih di plat BI dulu. Masih ada segelnya. Nah, kita pergi nih ke Cicalengka. Kita pergi tengah malam. Saya disiapin mobil, saya berangkat sendiri sama supir, dianterin ke daerah Cicalengka. Di daerah Cicalengka tuh saya udah ada yang jemput. Ajudan yang bisa katanya. Udah nyampe di sana di Cicalengka tuh bukan orang Bandung aja. Ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi. Itu kita datang tuh kayak yang janjian, padahal saya nggak tahu, nggak janjian sama siapapun. Cuma di dalam ruangan itu kita udah ada beberapa orang sama bawa uang yang perahu layar sama uang Brazil itu. Di sana udah nyampe di sana, terus kita dikasih tahu mau acara ritual itu mau dimulai ritual jam 1 malam. Di satu ruangan yang ruangannya agak gede tuh disiapin meja buat nyimpen uang-uang kita yang dibawa sama kita tuh, disimpan di atas meja. Sesudah disusun, si uang itu teh ditutup sama kain putih, Mang. Ditutup sama kain putih, terus di ujung-ujungnya uang-uang itu disimpanlah lilin satu-satu tuh, tiap ujungnya ada 4 lilin. Terus kayak ada yang buat bakar kemenyan, dupa-dupa tuh kayak Coca-Cola, Sprite, Fanta, buah-buahan. Udah siap, Mang. Udah disiapin itu teh. Sudah itu udah lewat tengah malam, disuruh diam, malahan lampu dimatiin semua. Orang yang ngaku-ngaku bisanya tuh dia ada di pinggir yang ngehadapin uang itu. Dia kayak
ritual gitulah kayak yang berzikir. Dia juga pegang tasbih. Hembusan angin tuh kan kayak yang gimana ya, kayak yang terbuka tuh ruangan teh, padahal kan itu tertutup ruangan. Suara angin tuh kayak yang di ruang yang kita duduk tuh kayak yang ada angin gede tuh, Kang. Nah, cuma yang jadi kita penasaran tuh lampu kan dimatiin nih, semua dimatiin, cuma ada cahaya lilin tuh 2, cuma dia kan posisinya enggak satu ruangan, beda ruangan lagi, cuma si cahaya kan ada yang masuk ke ruangan yang kita dudukin di sini. Di situ telah kayak yang ada asap, si ruangan itu tuh kayak yang ada asap gitu, asap yang ke bawah angin kayak masuk ke ruangan kita tuh. Wangi itu karena mungkin ada bekas bakar kemenyan, dupa, sesudah angin itu terus muter di tempat kita, yang bisa itu berdirilah masuk ke ruangan yang ada uangnya itu, masuk kayak yang dipukul-pukul itu uangnya tuh, puk puk puk. Terus dia kayak yang ngobrol, Kang, kayak yang dialog sama orang, cuma dia ngomong cuma nggak kedengaran. Dia ngomong sama siapa, sama saya nggak kedengaran, tapi dia bisa dialog. Menghilangkan kepenasaran, saya duduk pindah tuh, Kang, dari tadinya sebelah kanan saya duduk jadi ke ujung kiri, Kang, karena saya penasaran pengen iya apa enggaknya tuh orang itu ada makhluk gaib di dalam itu. Makanya saya pindah, saya liatin, Kang, dia mukanya gak jelas, rambutnya gondrong. Gondrong aja, Kang, sebelah nih gondrong. Ya ininya mah udah kelihatan, tapi tampaknya remang-remang, Kang, nggak kelihatan jelas gitu. Cuma ada wujud yang kelihatan tuh yang lagi diskusi sama orang bisa itu, kayak ngobrol. Cuma dia orang gaib itu ngomong sama saya nggak kedengaran. Di depan buah-buahan itu kayak yang lagi apa gitu, kayak yang lagi makan kelihatannya teh, kayak yang lagi makan buah-buahan. Cuma si orang bisa itu teh ada di depannya dia, kayak ngobrol gitu. Nah, yang itu kalau sama cahaya yang kayak lampu mah pasti kelihatan jelas. Cuma karena itu remang-remang, Kang. Terus dia tuh mematiin semua lilin tuh yang ada tuh, dimatiin semua sama dia tuh. Terus dia memukul lagi uang tuh, Kang. Puk puk puk. Kayak gitu hilang ya, Kang. Yang wujud itu teh pas begitu di lampu dimatiin teh udah nggak kelihatan, hilang. 5 menit kemudian dia tuh keluar, Kang. Keluar dan bilang ke kita, uang tuh udah jadi. Cuma di mana uang ini udah jadi, cara pembagiannya harus rata. Kata dia yang bilang ya, kata dia harus rata, jangan sampai ada keributan di antara rekan-rekan yang mempunyai uang ini. Ya udah, cuma penasaran, boleh dilihat nggak uangnya, boleh dicoba nggak uangnya? Silakan dicoba. Dia ngambil, Kang, ngambil 1 gepok uang tuh, ngambil 1 gepok yang masih di plat BI itu, masih diplastikin, Kang, uangnya tuh. Dia yang nyobekin uangnya, disobekin uangnya, ambil tengahnya, Kang. 3 lembar, Kang, yang diambil 3 lembar. Kasihin ke rekan ya, yang ada orang yang di situ, dikasihin ke rekan. Coba periksa uangnya. Diperiksa, Kang, sama ultraviolet yang biru tuh, diperiksa. Emang iya. Wah, ini uang asli. Maksudnya uang asli sudah berubah jadi berapa? Jadi 100.000, Kang. Tadinya uang 100 rupiah, jadi 100.000, Kang. 100.000. Waktu dulu uangnya tuh yang 100.000 tuh yang ada plastiknya tuh, yang merah tuh. Oh, 100.000 plastik ya? Yang plastik tuh. Dibeliin, Kang, dibeliin nasi goreng sama makanan tuh, sama rokok, kopi dibeliin. Udah dibeliin, emang datang, Kang. Datang makanan, nasi goreng, udah sok. Ini mah kita mah udah tenang. Sekarang uang tinggal nunggu waktu pembagiannya, nanti pagi jam 8 pagi kita bagiin siapa hak-haknya. Cuma di situ ada keganjilan, Kang. Dia nelpon rekan bapak saya dengan bapak saya telepon, dia harus ngirim uang sekian. Karena ini uang udah jadi, tinggal ngebagiin. Apabila nggak percaya, coba ditanya ke rekannya yang ya ke saya tuh.
teleponnya dikasihin ke saya, iya benar uangnya udah jadi, udah dicoba, malahan dibeliin makanan, yang 300.000 itu dibeliin makanan. Tapi udah lihat semuanya, kan kita disuruh lihat dulu Kang, jadi dibuka tuh si kainnya tuh dibuka, emang iya Kang kelihatannya teh uang rupiah yang 100, yang perahu layar tuh jadi uang 100 ribuan, yang uang UB itu yang jadi dolar Bang, 100 dolar Kang. Itu udah jadi 100.000 Kang, udah jadi 100 ribuan. Satu gepok tuh udah otomatis 100 juta tuh. Kita bawa 14 Kang. Kalau menurut logika akal sehat, kan itu katanya uang udah jadi, udah bisa dibeliin. Kenapa dia meminta lagi ke rekan-rekan bapak saya dan bapak saya? 40 juta buat beli sapi sama buat beli minyak itulah, nggak tahu beli minyak apa-apanya. Dia cuma bilang nyempurnain biar uang itu bisa ke bawah sama kita. Nah, sesudah itu uang itu nggak boleh ditransfer, harus di uang cash. Saya pulang lagi ngambil uang yang 40 juta itu, ngambil kasihin lagi ke dia. Nah, udah dikasihin uang tuh, udah dikasihin ke yang bisa tuh uang tuh. Kuncen itu. Si kuncen itu udah banyak alasan lah, ini gini harus, ini teh harus, banyak alasan yang tidak masuk di akal gitu Kang. Ini uang bisa dibawa sekarang, cuma waktu harus nunggu jam 10 siang, Kang harus nunggu lagi 2 jam. Uang masih uang 100 ribuan Kang, yang waktu dimasukin sama saya ke tas masih 100 ribuan. Malahan si yang dolar juga dari pisahin, tasnya dipisah-pisahin semua. Udah disiapin, udah disimpan. Cuma si orang itu sama ada ya rekannya ya, si kuncen itu ada rekannya. Kayak yang udah janjian Kang, menghilangnya teh kayak udah janjian. Udah menghilang, dianya menghilang, orang yang bisanya menghilang duluan, terus rekannya menghilang duluan. Yang terakhir bilang ke saya yang mau keluar terakhir, uang udah bisa dibawa pulang, cuma jangan dipakai sampai di rumah. Nanti kalau udah di rumah baru bisa dibuka uang. Singkat kata kita udah jam 10 kita bisa pulanglah Kang. Datang ke rumah tuh uang kembali lagi ke asal Kang. 100 perak. 100 perak kembali ke asal, mungkin karena uang itu uang sihir Kang. Sesudah itu saya pengen mastiin, ngejarlah Kang, ngejar orang itu karena dia udah bawa uang yang 40 juta itu. Saya kejar lagi ke sana. Dia mau ngadain ritual Kang. Masih ada orangnya. Kita nanyain kenapa uang bisa berubah lagi. Karena ini uang belum disempurnain. Makanya harus diadain ritual ke daerah Garut. Kita bawa lagi nih Kang, tas itu udah dibawa lagi sama kita tuh. Dibawalah ke daerah Garut. Nah, itu kan di daerah Garut kalau malam mah Kang, yang di daerah arah Cijapat itu kalau udah lewat jam 10 malam mah udah sepi lah, enggak ada orang yang lewat. Kita berhenti di pinggir jalan, kita masuk Kang. Ke dalam tuh kayak disebut hutan, bukan hutan itu mah. Kayak kebun-kebun tuh, dibawalah ke situ. Kayak udah dipersiapin lah kayak ritual itu, cuma nggak ada yang kayak sapi, kata dia kan harus ada sapi ritualnya, nggak ada, cuma dupa aja sama buah-buahan. Udah kita ngadain pacara itu Kang, udah ini teh Kang udah kesang lo teh Kang, bener-bener gitu, kayak udah merinding mah, udah pasti udah merinding Kang, cuma kayak yang ada panas Kang. Itu teh si jaketnya udah dibuka padahal itu cuaca dingin di situ mah Kang, cuma ada kerasa panas. Wah, suara Kang udah nggak jelas. Terus yang jadi penasaran tuh kayak yang di kebun-kebun tuh kayak yang goyang Kang. Kayak yang goyang aja Kang tuh. Kayak pohon-pohon tuh goyang Kang.
Perasaannya gitu. Perasaan tuh goyang aja Kang. Cuma dilihat-lihat teh emang goyang Kang si itu teh si pohon-pohon teh kayak goyang aja. Dari jarak adalah 10 meteran mah Kang. Kayak yang ada wujud Kang. Cuma dipandang-pandang terus kayak yang ada cikikik kayak yang terbang Kang. Nah, terus kalau udah hilang itu teh Kang ada suara kayak bebek itu cak 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 kayak gitu Kang. Yang tadinya sepi jadi kan ada suara gitu. Ada suara tertawa cuma kayak sepintas Kang. Cet, kayak yang maju gitu hilang. Dah terusnya itu goyang-goyang. Gak tahu goyang-goyang karena apa kurang tahu Kang. Cuma saya melihatin ya itu fokus ke wujud itu aja. Cuma dia kayak ngelihat kita. Kita juga ngelihat ke dia, cuma dia kayak yang marah gitu. Lihatnya teh kayak yang nyorot matanya tuh. Amun cek mah Kang kumaha mata ucing Kang. Kalau malam kalau ke sorot lampu tuh bersinar kayak yang memandang terus. Tapi Kang sepintas orang yang bisa itu teh kayak yang ngambil pohon ranting-ranting gitu. Kayak yang dicepretin kayak gini, cepretin 3 kali hilang Kang. Si tumbuhan itu yang tadinya goyang tuh berdiri lagi tegak, si orang yang wujud itu teh hilang Kang. Nah kata-kata dia ini ada yang gak beres, kurang apa gitu, kayak yang disengaja Kang. Kayak terus diundur-undur waktu tuh, ini kurang inilah, ini marah. Kan nggak dimasuk akal Kang. Kalau emang iya uang itu bisa kenapa harus ada ini itu lagi kayak ini kan marah lagi kita datangin lagi Kang. Kalau untuk sekarang mah ini nggak bisa, ini ada yang kurang kita diskusi lagi nanti di rumah katanya di rumah rekannya dia tuh, rekannya si Kuncen itu. Kita pulang lagi Kang, itu nggak jadi Kang si uang itu karena ada kekurangan lagi. Udah paginya bangun tidur, terus kita udah disiapin kopi sama rekan Kuncen itu. Terus diskusi lagi, ngobrol lagi, ini harus diadain ini harus keluar lagi biaya sekian lah. Sekarang mah harus beli ini biar dia nggak marah kita tuker katanya. Ini harus ada uang nih 15 juta lagi untuk malam ini. Ya udah. Diikutin lagi Kang, kemauan dia. Ya udah dikasih lagi 15 juta Kang. Uangnya juga ngambil dulu lama. Dikasihin lagi dia. Sore baru datang uang. Dia bilangnya mau pergi beli apa yang dibutuhkan Kang. Dia pergi lagi. Datang malam. Tengah malam dia ngajak lagi ke tempat yang kemarin. Sobat MM, saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan merchandise berupa t-shirt eksklusif banyak ragam yang bisa sobat miliki. Semua bertema horor tentunya, dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Masih di daerah Cijapati Kang. Cuma Kang ada bedanya dari malam yang pertama tuh kayak sunyi Kang, dingin, sunyi, nggak yang kayak pertama tuh ada panas ya. Udah mau jam 2 subuh tuh Kang. Mata tuh serasa gimana gitu udah ngantuk gitu Kang karena nunggu dia beres. Dia nunggu beres karena dia lagi semedi, nungguin dia semedi. Pas sudah jam 2 lewat Kang, kayak ada suara-suara yang ngobrol-ngobrol Kang, yang banyak ngobrol tuh Kang. Jadi kayak yang banyak orang yang lagi ngobrol gitu Kang, gak jelas.
Dilihat ke sana, ke kiri, ke kanan juga gak ada orang, Kang. Cuma ada 4 orang, kita aja 4 orang. Kita bertiga tuh di depan, 1 orang yang bisa tuh. Dan nggak ada orang, Kang. Cuma yang jadi pertanyaan kayak yang kita tuh kayak yang ramai, Kang. Gak tahu yang diundang tuh siapa, nggak tahu. Cuma ada yang ramai aja, Kang. Tahu udah menjelang itu udah ngedengaran yang rame-rame, mata udah perih, Kang. Udah perih mata. Udah lama tuh hilang, Kang. Tak hilang, pas begitu beres teh udah dengar ada alunan yang ngaji dari masjid, Kang, kan kedengaran. Tak baru hilang lah. Udah hilang itu dia berdirilah beres. Kata dia, malam ada melihat sesuatu nggak atau mendengar sesuatu? Ada rame kayak yang rame. Tah itu teh lagi diskusi katanya, Kang. Kata yang bisa itu lagi diskusi katanya. Nah, ini belum jadi, nunggu waktu. Ini diskusinya harus beberapa hari. Ya kita nunggu dalam 3 hari, nunggu lagi, Kang. Tetap ujung-ujungnya uang lagi, Kang. Minta lagi uang, Kang. Buat ngadain acara lagi, ritual lagi. Harus ada uang lah sekian 15 juta lagi. Sebelum 3 hari uang itu harus udah ada, dari siapin, Kang. Udah disiapin karena dalam hitungan uang habis 100 juta masih ketutup, Kang. Ini di tas hampir 1 M lebih, Kang. Sama dolar tuh hampir 2 M di tas. Cuma kan kita penasaran, Kang. Kan udah tahu kita ya habis uang sekian. Cuma ini uang bisa nutup kerugian kita yang udah dikeluarin berapa ratus, bisa ketutup sama uang yang ada dalam tas kalau udah sempurna katanya. Ya terus udah disiapin uang yang 15 juta, kita pergi lagi, Kang, ke tempat yang sama itu, Kang. Udah ke tempat yang sama. Yang terakhir uang dibuka lagi, disimpan lagi di depan, Kang. Di kebun itu disimpan di depan lagi, di atas tas, Kang. Tas disimpan. Cuma disitulah kesebutnya, Kang, gak tahu kita yang dibalikin mata apa duit sihir. Kita ngelihat uang itu mah bener, Kang. Itu mah uang teh dipegang juga masih kelihatan uang 100.000, Kang. Masih itu mah di tas tuh. Kang cobi ditinggal cenah uangna. Tas robih ta can. Pas dikeluarin teh emang iya, Kang. Tos jadi uang 100 ribuan sama dolar tuh udah jadi. Pas dikeluarin di tas tuh. Tuh kan uang mah udah jadi, cuma belum sempurna. Kita sempurnain lagi malam ini. Cuma ada kelebihan dari malam-malam yang pertama sama kedua tuh, kayak yang diundang itu kayak yang makhluk gede, Kang. Kayak gede, si makhluk tuh gede, Kang. Terus si makhluk itu tuh pas dia lagi ritual tuh kayak hembusan angin tuh kayak yang gede, Kang. Si pas begitu wush, si ranting teh terbuka kayak gini, Kang. Terus sesudah itu ya kayak ada yang jalan-jalan tuh, kayak yang jalan gitu tuh, kayak bluk. Terus si pangkucen itu kayak yang lagi tepak-tepak uang tuh, kayak gini, kayak yang lagi tepak-tepak uang tuh, bluk. Karena si uang kan di atas tas, jadi dipukul-pukul kayak gitu tuh. Sesudah itu si Pak Kuncen tuh masih ngelanjutin ritual sampai tengah malam, dia belum beres. Sampai setengah dua tuh tempat kan udah tempat kalau udah menjelang pagi itu berembun, udah mulai dingin lah. Kayak ada suara tuh kayak yang dari jauh mendekat, tapi mendekat itu teh kayak yang arahnya tuh kayak arah ke si Pak Kuncen, mendekat. Udah mendekat tuh kayak yang jatuh pluk. Cuma kelihatannya tuh cuma anginnya aja, kayak yang si daun-daun ranting yang di bawah tuh kayak yang
Udah cuma kelihatan itu aja. Pak Kuncen bilang alhamdulillah katanya. Cuma pas begitu pukul uang lagi, si Pak Kuncen udah beres. Terus dia berdiri manggil ke saya sama rekan-rekan. Ini ritual udah beres. Sekarang uang masukin lagi ke dalam tas. Dimasukin lagi ke dalam tas. Kata si Pak Kuncen, begitu uang udah beres, dia bilang, ini uang harus dibagiin dengan rata, jangan sampai teman-teman bapak tuh sama bapak tuh jangan ada perselisihan. Kalau ada perselisihan maka uang ini akan kembali ke asal. Kata Pak Kuncen itu bilang ke saya terus begitu udah beres kita pulang aja dulu, pulang Kang. Udah sesampai di rumah jam 4 pagi, nyampe di rumah rekannya si Pak Kuncen itu bilang dia ngasih waktu buat ngebuka uang di dalam tas tuh 24 jam Kang. Jadi jangan dibawa sama kita tuh, jangan dibuka-buka sampai dia mengusulkan untuk waktu udah waktunya dia telepon baru bisa dibuka. Udah beres, saya pulang, saya bilangin ke orang tua saya sama rekan-rekan, nunggulah kita sehari Kang. Begitu nunggu sehari, begitu dibuka tetap aja Kang balik lagi ke asal semula uang itu yang pelahu layar sama uang UB aja balik lagi kayak gitu. Di situ kita diskusi ngobrol lagi untuk mengejar lagi orang itu karena uang yang udah kepake itu udah banyak. Pas begitu dikejar ke tempat yang pertama kita dibawa. Setempat itu teh kontrakan bukan rumah pribadi. Jadi dia ngontrak di tempat itu teh dia ngontrak untuk 2 bulan. Mungkin karena ini mau udah siasat si Pak Kuncen, makanya dia nyari tempat di luar daerah dia ngontrak untuk 2 bulan teh untuk acara ritual gitu. Saya tuh korban yang keempat Kang. Saya tuh korban yang keempat. Begitu kita nyusul ke tempat dia teh udah ada pihak lain yang sama nyariin Pak Kuncen itu. Kita ada ngedatangin yang punya rumah karena dia ngontrak terus ngasih KTP tuh KTP palsu Kang. Si alamatnya tuh alamat Garut, begitu disusul ke Garut bukan alamat dia. Kampungnya ada, nomor rumahnya ada, fotonya ada, cuma alamat rumahnya beda. Yang di KTP tuh alamat rumah orang lain, bukan alamat dia. Jadi tetap unsur UKUK-nya unsur UKUK ya penipuan, ujung-ujungnya tetap aja. Kata yang punya rumah, Akang udah korban keempat. Jadi saya udah korban keempat. Sebelum saya ke situ juga udah ada ritual-ritual kayak gini. Sama dikasih waktu, tenggang waktu untuk dibuka uangnya sekian hari untuk ngundur waktu biar kita ada yang lain tuh bisa ketipu juga sama dia. Makanya terus dikasih waktu, jeda waktu harus ada ini itulah. Nah, dialah. Jadi kena komplotan lagi nih ya. Habis ini kapok nggak? Enggak ada kapok-kapoknya saya. Malahan rasa penasaran kata orang nih di Sukabumi ada katanya orang yang bisa nembusin ini. Itu mah Mas Balokan Kang. Ada lagi nih ceritanya. Mas Balokan iya yang bisa nembusin, katanya bisa narik harta karun zaman dulu tuh Mas Balokan. Dia bisa narik, bisa nyempurnain. Masih percaya? Penasaran, karena rasa penasaran tuh dicoba untuk menghubungi dia karena itu rekan-rekan Bapak tuh ada yang kenal, makanya dihubungin sama dia, pengen dicoba. Itu kisah lain lagi ya? Kisah lain lagi itu setelah kejadian ini. Kisah penarikan harta karun zaman dulu katanya uang Mas Balokan tuh
Mas Yang batangan satu ya? balok tuh sekilo kurang itu 99. Ya, masih belum kapok ya ternyata. Belum. Karena ada apa? Karena uang udah habis, rasa penasaran pengen ngembaliin uang yang udah ketipu. Ya, memang luar biasa nih keluarga dari Kang Eden ini ya. Harta dibuang-buang hanya untuk mencari penasaran. Penasaran, rasa penasaran Rasa itu. penasarannya. Akhirnya yang didapat jong. Jong lagi. Jong lagi. Nah, sobat, Kang Eden ini ada 3 kali ya berarti ya. Uang bibit, uang Brazil, Uang Brazil, perahu layar. perahu layar yang ini, dan Keempat itu penarikan harta karun emas itu. Ya, uang batangan, emas batangan ya. Kemudian apa lagi? Yang Sama paling baru? uang 2000 yang digandain uang 2000-an. Uang 2000-an. Nah, sobat ingin mendengar kisahnya, nanti kita tayangkan. Kalau sobat ingin mendengarkannya, komentar di bawah ya. Nah, itulah kisah menarik dari Kang Eden. Uang 100 rupiah yang ada gambar perahu layar. 100 rupiah berubah jadi 100 ribu. Yang akhirnya itu adalah komplotan atau sindikat ya. Iya. Tindakannya adalah kriminal ya. Kriminal, penipuan. Penipuan. Bagaimana sobat? Kisahnya menarik? Anda ingin mengikuti jejak Kang Eden? Komentar di bawah ya. Sampai di sini dulu kisah dari Kang Eden tentang uang 100 rupiah perahu layar. Kita nanti akan sambung lagi dengan kisah berikutnya. Jangan lupa untuk memiliki kaos dari Mal Mencekam. Ini salah satu contohnya. Kalau Anda beli dari sekarang, dari video ini, harganya hanya 120.000. Kang Eden, atur nuhun ya. Sabi-sabi. Terima kasih. Nanti kita tunggu komentar dari subscriber. Kang Eden harus menceritakan lagi 2 kisah yang lainnya. Ya. Begitu saja dari Malam Mencekam, dan saya Mang Ei undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.